Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafari Fuzir dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin coba menjelaskan tentang relasi dan fungsi sebagaimana tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah kalkulus. Relasi dan fungsi. Yang pertama, kita ingin membahas relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini ada jenis-jenis relasi. Pertama, relasi inverse. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan X dan Y. Maksudnya ini 1, 2, 3 itu himpunan A dan himpunan B itu X dan Y. Di sini juga ada relasi yang simbolnya itu menggunakan R sama dengan 1 dan X, 2 dan Y, 3 dan X. Relasi dari A ke B. Sini ada R-1 sama dengan X dan 1, Y dan 1, X dan 3. Relasi inverse dari B ke A. Yang kedua ada relasi simetrik, yaitu contohnya setiap kali menemukan pasangan misalnya A dan B, carilah apakah ada B dan A juga. Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Yang ketiga, relasi refleksif. Contohnya relasi refleksif diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan 1 dan 1, 2 dan 3, 3 dan 3, 4 dan 2, terus yang terakhir 4 dan 4. Apakah R relasi refleksif? R bukan relasi refleksif karena 2 dan 2 tidak termasuk dalam R. Jika 2 dan 2 termasuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 1 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 3, 4 dan 2, 4 dan 4. Maka R1 merupakan relasi refleksif. Sini yang keempat ada relasi antisimetrik. Misalnya R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X. Maka R merupakan relasi antisimetrik. Sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3 dan R1 1 dan 1, 2 sama 1, 2 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 2. Maka R1 bukan relasi antisimetrik. Sebab 2 dan 3 R1 dan 3 dan 2 R1. Di sini ada relasi transitif. Misalnya A sama dengan ABC dan R sama dengan A dan B, A dan C, B dan A, C dan B. Maka R bukan relasi transitif sebab B dan A R dan A dan C termasuk B dan C R. Dilengkapi agar R menjadi relasi transitif. R sama dengan A dan A, A dan B, A dan C, B dan A, B dan B, B dan C, terus C dan A, C dan B, dan C dan C. Di sini cara menyatakan relasi. Pertama ada contohnya diagram panah. Contoh soalnya misalnya A sama dengan himpunan genap yang kurang dari 6 dan B yaitu 3, 4, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Nah, di sini kita jawab. Yang pertama,
himpunan A. Himpunan A itu himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Nah, bilangan yang kurang dari 8 yaitu 2, 4, dan 6. Nah, sini himpunan B yaitu yang udah ada di soalnya 3, 4, 5, dan 7. Nah, ini caranya. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, dan 2 kurang dari 7. Nah, di sini himpunan A itu 5. 5 kurang dari 7. Terus di sini juga ada 6. 6 kurang dari 7. Ini ada himpunan pasangan beruntun. Contohnya misalnya saya sama dengan X lebih dari 7. X adalah bilangan ganjil dan D yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Jika relasi antara himpunan C dan himpunan D adalah relasi faktor dari, nyatakan relasi himpunan C ke D dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kita jawab C. C ini tadi bilangan ganjil yang kurang dari 7. Yang kurang dari 7 bilangan ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Dan himpunan D yang sudah ada di soal 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasi C ke D adalah faktor dari. Nah, himpunan pasangan beruntunnya adalah 1 dan 2, 1 dan 4, 1 dan 6, 1 dan 8, 1 dan 10, 3 dan 6, dan 5 dan 10. Ini diagram Kartesius. Diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram Kartesius. Nah, sini kita jawab. Pertama, diketahui himpunan A yaitu 6, 8, 10, 12, 14 dan himpunan B yaitu bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, ini gambar diagram ini diagram Kartesiusnya. Kita lanjut ke materi fungsi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau domain secara tunggal pada elemen himpunan yang lain, kodomain. Artinya fungsi tidak akan pernah memiliki dua pasangan yang terdiri dari elemen pertama yang sama. Penulisan fungsi dilambangkan dengan F sama dengan Y. Dibacanya F adalah fungsi dari X ke Y. Anggota Y yang menjadi pasangan X oleh F disebut bayangan X dan ditulis Y. Ini adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Itu fungsi yang tadi di sini dibacanya fungsi F adalah fungsi dari A ke B, dan A B dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomain dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Fungsi surjektif yaitu fungsi memiliki ciri bahwa anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Nah, yang ketiga itu fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.